Halo Sobat Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk kalian yang ulang tahun hari ini, doaku semoga kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan selalu menyertai. Seperti biasa, hari ini kita akan bermain kartu lagi. Tema kita kali ini adalah, siapa ya kira-kira yang akan berdealing denganmu dalam bulan ini? Di depan kalian ada 3 file. Silahkan pilih salah satu atau bahkan ketiganya sekaligus. Gunakan intuisi kalian untuk memilih. Baik, mari kita mulai untukmu yang memilih file pertama. Kartu pertama kita awali dengan hadirnya kartu 3 pedang. Jika kita lihat dari energinya, kemungkinan sosok yang akan berdealing denganmu memiliki kepribadian yang cukup kompleks. Dia adalah individu yang pendiam dan penuh misteri. Dia mungkin terlihat dingin dan sulit didekati, namun di balik sikapnya itu, dia memiliki hati yang sensitif dan mudah terluka. Dia cenderung overthinking dan mudah merasakan kecemasan. Pengalaman pahit di masa lalunya mungkin membuatnya sulit untuk percaya pada orang lain dan membuka diri. Namun, di balik semua itu, dia adalah orang yang jujur, setia, dan berintegritas tinggi. Dia sangat menghargai komitmen dan selalu mengutamakan orang yang dia sayangi. Jadi, apakah kamu siap untuk menghadapi tantangan dalam menjalin hubungan dengannya? Perlu diingat bahwa dia membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kasih sayang yang tulus untuk membuka hatinya. Percayalah, jika kamu berhasil melewati rintangan ini, kamu akan mendapatkan hubungan yang indah dan penuh makna dengannya. Bulan ini penuh dengan misteri dan kejutan. Siapkah kamu untuk mengungkapnya? Kartu berikutnya, kita akan melihat gambaran orang tersebut saat ini. Di sini ada kartu 6 koin. Jika kita lihat dari energinya, mungkin dia saat ini sedang dalam kondisi yang stabil dan cukup stabil secara finansial. Dia mungkin baru saja mendapatkan penghasilan tambahan, atau mengalami kemajuan dalam pekerjaannya. Situasi ini memberikannya rasa aman dan nyaman, sehingga dia bisa lebih fokus pada diri sendiri dan pemulihan emosionalnya. Kemungkinan dia sedang berusaha untuk meninggalkan masa lalunya, dan membangun kehidupan yang baru. Dia mungkin sedang mencari kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya. Namun, kartu ini juga menunjukkan bahwa dia masih belum sepenuhnya pulih dari luka emosionalnya. Dia mungkin masih merasa ragu dan tidak aman terhadap orang lain. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu dan dukungan untuk benar-benar sembuh dan move on. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu siap untuk membantunya melewati masa sulit ini? Kita lanjut ke kartu berikut. Kartu ini akan mengungkapkan apa yang orang tersebut cari atau harapkan dalam hubungan ini. Ada kartu Kaisar. Kelihatannya dia mendambakan hubungan yang stabil, aman, dan terstruktur. Dia ingin memiliki pasangan yang kuat, tegas, dan dapat memimpin. Kepercayaan dan komitmen adalah hal yang sangat penting baginya. Dia ingin membangun hubungan yang langgeng dan penuh kasih sayang. Dia juga ingin dihargai dan dihormati oleh pasangan. Dia ingin merasa aman secara emosional dan dilindungi dari bahaya. Namun, perlu diingat bahwa dia masih belum sepenuhnya pulih dari luka emosionalnya. Dia mungkin sulit untuk sepenuhnya terbuka dan percaya pada pasangan. Oleh karena itu, dia membutuhkan pasangan yang sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang. Seseorang yang dapat membantunya untuk sembuh dan membangun kembali kepercayaan dalam dirinya. Apakah kamu memiliki sifat-sifat yang dicari oleh orang ini? Jika iya, maka kamu berpeluang untuk membangun hubungan yang indah dan langgeng dengannya. Kartu berikutnya, ada kartu The Tower. Kartu ini menunjukkan potensi koneksi antara kamu dan orang itu. Kartu ini menandakan bahwa hubungan kalian akan penuh dengan gejolak dan perubahan yang tidak terduga. Ada kemungkinan kalian akan mengalami perselisihan dan konflik di awal hubungan. Namun, di balik gejolak itu, ada potensi besar untuk membangun koneksi yang kuat dan transformatif. The Tower dapat melambangkan runtuhnya tembok dan batasan yang selama ini menghalangi kalian untuk saling mengenal lebih dalam. Kalian berdua memiliki kesempatan untuk saling belajar dan tumbuh satu sama lain.
Jika kalian mampu melewati masa-masa sulit ini, hubungan kalian akan menjadi lebih kuat dan bermakna. Perlu diingat bahwa koneksi ini akan membutuhkan usaha, kesabaran, dan komitmen dari kedua belah pihak. Kalian harus berkomunikasi dengan terbuka dan jujur satu sama lain, dan siap untuk menghadapi tantangan bersama. Apakah kamu siap untuk mengambil risiko dan menjelajahi potensi koneksi yang luar biasa ini? Kartu berikutnya, ada kartu Ratu Tongkat hadir untuk menunjukkan rintangan yang mungkin dihadapi dalam hubunganmu dengan orang tersebut. Dia adalah individu yang mandiri dan tidak suka dicurigai. Dia mungkin sulit untuk melepaskan kendali dalam hubungan dan ingin selalu memegang kendali. Hal ini dapat menimbulkan rasa cemburu dan posesif pada dirinya. Selain itu, dia mungkin belum sepenuhnya pulih dari luka emosionalnya dan sulit untuk mempercayai orang lain. Hal ini dapat membuatnya sulit untuk berkomitmen dalam suatu hubungan. Untuk mengatasi rintangan ini, kalian berdua perlu berkomunikasi dengan terbuka dan jujur satu sama lain. Kalian harus saling menghormati batasan dan kebutuhan masing-masing. Penting juga untuk membangun kepercayaan dan komitmen dalam hubungan. Hal ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak. Jika kalian mampu mengatasi rintangan ini, hubungan kalian akan menjadi lebih kuat dan bermakna. Hubungan ini juga memiliki potensi untuk penuh dengan gairah dan kreativitas. Apakah kamu siap untuk menghadapi tantangan ini dan membangun hubungan yang luar biasa dengan orang tersebut? Kita telah sampai di kartu terakhir, dan kita dapatkan kartu 7 pedang untuk menunjukkan kemungkinan hasil atau arah masa depan hubunganmu dengan orang yang terhubung orang ini. Ada kemungkinan hubungan kalian akan diwarnai dengan keraguan dan rasa tidak percaya. Mungkin salah satu dari kalian menyimpan rahasia, atau tidak sepenuhnya jujur satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan keretakan dalam hubungan. Namun, jika kalian mampu menghadapi tantangan ini dengan terbuka dan jujur, kalian bisa menjadi lebih kuat dan tangguh sebagai pasangan. Kemungkinan lain, hubungan ini tidak akan berhasil dan kalian harus berpisah. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya komunikasi dan kepercayaan. Penting untuk diingat bahwa ini hanya gambaran umum berdasarkan kartu tarot. Kenyataannya bisa berbeda. Masa depan hubunganmu dengan orang yang terhubung dengan orang ini tergantung pada pilihan dan tindakan yang kalian ambil bersama. Apakah kamu siap untuk menghadapi ketidakpastian dan membangun hubungan yang didasari oleh kejujuran dan kepercayaan? Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan hubunganmu. Gunakan kebijaksanaan, intuisi, dan dengarlah kata hatimu untuk menuntunmu ke arah yang benar. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga penafsiran kartu-kartu ini dapat membantumu dalam memahami diri sendiri, orang yang terhubung denganmu, dan potensi hubungan kalian di masa depan. Dan sekarang, mari kita lanjut untukmu yang memilih file kedua. Kartu pertama, kita dapatkan kartu 8 piala. Kartu ini menggambarkan sifat dasar dan karakter dari orang yang akan berdealing denganmu. Sosok yang terhubung dengan kartu ini kemungkinan adalah individu yang pendiam, penyendiri, dan suka merenung. Dia mungkin memiliki sisi kreatif dan imajinatif, namun dia juga mudah terluka dan emosional. Pengalaman pahit di masa lalunya mungkin membuatnya sulit untuk mempercayai orang lain dan membuka diri. Dia mungkin terkesan dingin dan acuh tak acuh pada awalnya. Namun di balik sikapnya itu, dia adalah orang yang penuh kasih sayang dan sensitif. Dia saat ini mungkin sedang dalam fase introspeksi diri dan mencoba untuk menyembuhkan luka emosionalnya. Dia mungkin mencari kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu siap untuk mengenal lebih dalam sosok ini dan membantunya melewati masa sulitnya? Ingatlah bahwa ini hanya gambaran umum berdasarkan kartu tarot. Kenyataannya bisa berbeda. Gunakan intuisi dan perhatikan orang-orang di sekitarmu untuk mencari tahu lebih banyak tentang kepribadian dan karakter mereka. Mari kita lanjutkan kartu kedua, yaitu manusia tergantung. Muncul untuk menunjukkan situasi atau kondisi yang sedang dialaminya saat ini. Kemungkinan, dia sedang berada di persimpangan jalan dan harus membuat keputusan yang sulit.
Dia mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak dapat diubahnya. Dia mungkin meragukan pilihannya dan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal ini dapat membuatnya merasa frustrasi, cemas, dan tidak berdaya. Di sisi lain, kartu ini juga menunjukkan bahwa dia siap untuk berubah dan meninggalkan masa lalunya. Dia mungkin mencari cara baru untuk menjalani hidupnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu siap untuk membantu orang ini melewati masa sulitnya dan menemukan jalannya? Menjalin hubungan dengan sosok ini mungkin tidak mudah, namun hubungan ini bisa menjadi sangat bermakna dan penuh dengan pertumbuhan. Jika kamu siap untuk bersabar, pengertian, dan penuh kasih sayang, kamu dapat membantunya untuk menyembuhkan luka emosionalnya dan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Berikutnya kartu ketiga, ada kartu Ratu Koin hadir untuk mengungkapkan apa yang dia cari atau harapkan dalam hubungan denganmu. Dia adalah individu yang penuh kasih sayang, murah hati, dan suka membantu orang lain. Dalam hubungan asmara, dia mencari pasangan yang setia, penyayang, dan dapat dipercaya. Dia ingin membangun hubungan yang stabil dan langgeng. Menghargai pasangan yang dapat membantunya mengurus kebutuhan sehari-hari. Penuh kasih sayang dan perhatian, dapat mendukungnya secara emosional, dan memiliki selera humor yang baik sehingga bisa menikmati hidup bersama. Dia mungkin terluka di masa lalu dan mencari keamanan dan kenyamanan dalam hubungan asmara. Dia ingin merasa dicintai, dihargai, dan dilindungi. Meskipun mungkin tidak mudah baginya untuk terbuka dan menunjukkan perasaannya, dia ingin membangun hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu siap untuk memberikan apa yang dia cari dalam hubungan asmara dengannya? Kartu berikutnya, kartu Raja Pedang, untuk menunjukkan bagaimana koneksi antara kamu dan orang ini bisa berkembang. Kartu Raja Pedang menunjukkan bahwa hubungan antara kamu dan orang ini memiliki potensi untuk berkembang dengan baik. Orang ini sangat menghargai keadilan dan kebenaran, serta tidak ragu untuk mengungkapkan pandangan mereka dengan jelas, meskipun terkadang hal itu bisa terasa tegas. Mereka cenderung berpikir secara logis dan objektif dalam mengatasi masalah, lebih suka mengandalkan fakta daripada emosi semata saat membuat keputusan. Karena itu, koneksi antara kalian akan didasarkan pada komunikasi yang jujur dan terbuka. Namun demikian, ada tantangan yang mungkin perlu dihadapi. Misalnya, karena mereka lebih condong ke logika, mereka mungkin kesulitan dalam mengekspresikan dan memahami emosi secara mendalam. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman di antara kalian jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, kecenderungan mereka untuk mempertahankan pendirian tanpa berkompromi bisa menjadi sumber ketegangan jika ada perbedaan pandangan. Untuk menjaga hubungan tetap harmonis, penting bagi kalian untuk saling menghormati kebebasan dan kemandirian masing-masing. Menemukan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan hubungan adalah kunci utamanya. Dengan begitu, kalian bisa menghindari kritik berlebihan yang mungkin merusak hubungan dan memperkuat harga diri serta kepercayaan diri satu sama lain. Dan kartu berikutnya, ada kartu 5 pedang. Kartu ini mengisyaratkan kemungkinan adanya tantangan dalam hubungan antara kamu dan orang tersebut. Ini mencakup potensi konflik tajam dalam pandangan atau nilai, serta risiko perasaan terluka atau terancam. Selain itu, kartu ini juga menunjukkan adanya kerentanan emosional yang perlu dihadapi untuk menyembuhkan luka dan memperkuat hubungan. Ada juga potensi kekhawatiran dan ketidakpastian tentang arah hubungan, serta kesulitan dalam komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi ini, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan empati, serta menghormati perbedaan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan mengatasi konflik yang mungkin muncul. Kita telah sampai di kartu ke-6 dan terakhir. Ada kartu 4 pedang hadir untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan hasil atau arah masa depan hubunganmu dengan orang yang akan berdealing denganmu. Kemungkinan pertama adalah istirahat dan kontemplasi, menunjukkan bahwa hubunganmu dengan sosok ini mungkin membutuhkan waktu istirahat dan kontemplasi. Ini mungkin karena kalian perlu menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, atau memiliki waktu untuk diri sendiri.
Istirahat ini bisa menjadi hal yang positif untuk membantu kalian memperkuat hubungan di masa depan. Gunakan waktu ini untuk merefleksikan perasaanmu, memahami kebutuhan satu sama lain, dan menemukan cara untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Kemungkinan kedua adalah kedamaian dan keharmonisan, menunjukkan bahwa hubunganmu dengannya pada akhirnya akan mencapai kedamaian dan keharmonisan. Setelah menghadapi rintangan dan menyelesaikan masalah, kalian berdua akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hubungan ini. Kedamaian ini akan didasarkan pada rasa saling pengertian, cinta, dan kepercayaan. Kalian akan mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, saling mendukung, dan menikmati kebersamaan. Penting untuk diingat bahwa ini hanya kemungkinan hasil berdasarkan kartu tarot. Masa depan hubunganmu tergantung pada pilihan dan tindakanmu dengannya. Gunakan intuisi, dengarkan kata hatimu, dan perhatikan orang-orang di sekitarmu untuk menciptakan masa depan yang positif dan bahagia bersama. Terima kasih telah mengikuti penelusuran kisah kartu tarot ini. Semoga penafsiran ini membantu memberikan kejelasan dan arahan dalam hubunganmu dengan sosok ini. Baik. Sekarang mari kita lanjut untukmu yang memilih file ketiga. Kartu pertama, kita awali dengan hadirnya kartu 9 tongkat yang mengungkapkan sifat dasar dan karakter orang yang akan berurusan denganmu. Kartu 9 tongkat melambangkan kegigihan dan keteguhan, menunjukkan bahwa orang ini memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. Mereka gigih menghadapi rintangan dan tidak mudah goyah. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan selalu optimis dalam menghadapi berbagai situasi, yakin dengan kemampuan mereka dan tidak mudah putus asa. Selain itu, orang ini memiliki bakat kepemimpinan dan pandai mengatur orang lain, mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan banyak pengalaman hidup dan kebijaksanaan yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi orang lain. Mereka juga menjunjung tinggi kemandirian dan kebebasan, tidak suka dikekang, dan selalu ingin membuat keputusan sendiri. Orang ini kemungkinan besar memiliki kepribadian yang tegas dan gigih dalam mencapai tujuannya. Percaya diri dan selalu berpikir positif, mampu memimpin dan mengatur orang lain, bijaksana dan berpengalaman, serta mandiri dan menyukai kebebasan. Kartu kedua yaitu 1 piala hadir, untuk menunjukkan situasi atau kondisi yang sedang dialami orang yang terhubung denganmu. Sosok ini kemungkinan besar sedang mengalami babak baru dalam hidupnya. Bisa jadi dia baru memulai usaha baru, pindah ke tempat baru, atau memasuki hubungan baru. Semangatnya sedang membara, siap untuk menjelajahi peluang dan kemungkinan yang terbentang di hadapannya. Selain itu, dia juga sedang terhubung dengan intuisi dan kreativitasnya. Ide-ide baru bermunculan, bagaikan aliran air yang segar dan jernih. Dia mungkin menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri, baik melalui seni, musik, tulisan, atau bidang lainnya. Kreativitasnya bagaikan sayap yang membantunya terbang lebih tinggi. Di sisi lain, dia juga mungkin sedang merasakan kebahagiaan dan cinta. Bisa jadi dia sedang berada dalam hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, atau dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayangi dan cintai. Kehangatan dan kasih sayang ini bagaikan pelukan yang menenangkan jiwa dan membantunya merasa aman dan nyaman. Tak hanya itu, dia juga menjelajahi sisi spiritualnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup dan tujuannya di dunia ini mungkin mulai muncul di benaknya. Dia mungkin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama, meditasi, atau spiritualitas. Pencariannya akan makna hidup ini bagaikan sebuah petualangan yang penuh dengan penemuan dan pembelajaran. Namun, di balik semua kebahagiaan dan optimisme ini, dia juga mungkin dihadapkan pada pilihan dan keputusan penting. Dia mungkin perlu memutuskan arah hidupnya, memilih jalan mana yang akan dia lalui, dan membuat komitmen besar. Keputusan-keputusan ini bagaikan persimpangan jalan yang akan menentukan masa depannya. Kartu ketiga, ada kartu 3 koin untuk memahami apa yang dicari atau diharapkan orang ini dalam hubungan denganmu. Kartu 3 koin melambangkan kerjasama, kolaborasi, dan saling mendukung.
Sosok ini kemungkinan besar mencari hubungan yang didasari oleh rasa saling menghormati dan menghargai. Dia ingin bersama seseorang yang menghargai pendapatnya, ide-idenya, dan perasaannya. Selain itu, dia juga ingin hubungan yang penuh dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, serta memiliki tujuan dan visi yang sejalan. Sosok ini mungkin juga mencari seseorang yang mandiri dan percaya diri, kreatif dan inovatif, ambisius dan bersemangat, serta dapat membantunya untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira seperti ini gambaran yang dicari atau diharapkan oleh orang yang akan berdealing denganmu. Dan kita lanjut ke kartu berikutnya, untuk melihat potensi koneksi antara kalian. Ada kartu permaisuri. Kemungkinan besar, koneksi antara kamu dan dia akan berkembang dengan cara yang penuh dengan kasih sayang dan pengasuhan, di mana kalian saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Bagaikan ibu dan anak, hubungan ini akan menjadi kreatif dan penuh inspirasi, di mana kalian saling menginspirasi untuk mengekspresikan diri dan mengejar mimpi kalian. Berlimpah dengan sumber daya dan peluang, kalian akan saling membantu untuk mencapai tujuan dan mewujudkan keinginan kalian. Penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kalian akan merasakan kehangatan dan kasih sayang yang tulus dalam hubungan ini, serta seimbang dan harmonis, saling melengkapi dan mengisi kekurangan satu sama lain. Sosok permaisuri juga menunjukkan bahwa koneksi ini memiliki potensi untuk memperkuat intuisi dan spiritualitas kalian, saling mendorong untuk menjelajahi sisi spiritual dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Hubungan ini akan meningkatkan kesuburan dan kreativitas, di mana kalian akan saling menginspirasi untuk menciptakan hal-hal baru dan indah bersama-sama. Selain itu, hubungan ini membawa kelimpahan dan kemakmuran, dengan saling membantu untuk mencapai kesuksesan dan tujuan finansial kalian. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Kartu ini akan menjelaskan tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam hubungan kalian. Ada kartu 7 koin. Kemungkinan besar, kamu dan dia akan menghadapi beberapa tantangan dalam hubungan ini, seperti kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur, perbedaan dalam nilai dan prioritas, ketidakpastian tentang masa depan hubungan, kurangnya komitmen, dan ketidakmampuan untuk melepaskan masa lalu. Dan kalian perlu bersabar dan tekun karena mengatasi tantangan dalam hubungan membutuhkan waktu dan usaha, jangan mudah menyerah. Selain itu, penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menyeimbangkan nilai dan prioritas dengan mencari cara untuk berkompromi dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berkomitmen satu sama lain untuk memastikan kalian berdua sama-sama ingin melanjutkan hubungan ini, serta melepaskan masa lalu dan melupakan luka dan rasa sakit agar kalian dapat fokus pada masa depan bersama. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Baik, mari kita lanjut ke kartu terakhir. Dan kartu terakhir, kartu ini akan memberikan gambaran tentang kemungkinan hasil atau arah masa depan hubungan kalian. Ada kartu 1 pedang. Ada beberapa kemungkinan arah yang bisa ditunjukkan oleh kartu ini. Kemungkinan positifnya, kalian dapat mengatasi tantangan dan membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Kejernihan pikiran dan tekad kalian akan membantu menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Kalian dapat saling mendukung dalam mencapai mimpi dan aspirasi, serta berkomunikasi secara terbuka dan jujur yang akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan keintiman yang lebih dalam. Selain itu, kalian dapat menemukan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan pribadi, serta menjalin hubungan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Namun, ada juga kemungkinan negatif, yaitu kalian mungkin tidak dapat mengatasi tantangan sehingga hubungan ini akhirnya kandas. Kurangnya komunikasi, ketidakpastian, dan kurangnya komitmen dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan. Kalian mungkin tidak dapat saling mendukung dalam mencapai mimpi dan aspirasi, dan perbedaan nilai serta prioritas dapat menyebabkan konflik dan perselisihan. Selain itu, kalian mungkin tidak dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur, dan ketidakjujuran serta kurangnya kepercayaan dapat merusak hubungan. Kalian mungkin tidak dapat menemukan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan pribadi yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik.
Hubungan ini mungkin terasa hampa dan tidak memuaskan. Pesan terakhir adalah, komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat. Penting untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Perlu kesabaran, tekad, dan komitmen untuk mengatasi tantangan dan membangun hubungan yang langgeng. Terima kasih sudah mengikuti reading kali ini. Semoga penafsiran ini dapat membantu memberikan gambaran tentang hubunganmu dengan orang yang terhubung dengan kartu-kartu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.